Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang lagi di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, ini kita ngobrol lagi ya. Dan ini saya masih bukan masih lagi pakai sarungan. Soalnya dingin banget ya. Lagi dingin soalnya ini malam-malam nih sambil ngeteh. Nah, sambil ngeteh dan ini kita ngobrolin masalah ngebangun channel ya, karena sudah mulai banyak permintaan gitu kan. Soalnya kelihatannya nih teman-teman YouTuber pemula di sini tuh sudah pada nggak sabar pengen cepet-cepet monet ya, karena request dan pertanyaannya terus seputar monet. Jadi seperti yang pernah saya singgung di video-video sebelumnya, bahwa ya monet itu ada yang gampang, ada yang susah. Jadi gini loh, sebelum kita memulai sebuah channel YouTube itu persiapannya itu sebetulnya ya harus dimatangkan gitu kan. Meskipun banyak yang orang yang bilang ya udah bikin YouTube aja, nggak usah dipakai ribet. Betul ya, YouTube itu adalah sangat mudah. Cuman bikin akun Gmail, bikin channel YouTube, bikin video terus upload, selesai. Itu nge-YouTube-nya udah selesai. Pertanyaannya adalah apakah videonya itu nanti akan ada yang nonton gitu. Terus apalagi teman-teman fokusnya itu adalah pengen monetisasi, dan monetisasinya itu pengen cepat. Permasalahannya adalah ilmu pengetahuan untuk cepat monetisasinya nggak punya. Nah itu yang menjadi masalah untuk kebanyakan kita sebagai YouTuber pemula gitu kan. Jadi terus aja berpikir bahwa nge-YouTube itu susah, nge-YouTube itu ribet dan lain-lain. Padahal setelah dijalani, apalagi sudah berpengalaman, nah itu tidak sesulit itu gitu. Untuk itu disinilah saya akan berbagi pengalaman, dan mohon maaf tidak untuk mengajari ya, hanya berbagi pengalaman. Nah pengalaman itulah yang nantinya apakah cocok atau enggak dengan teman-teman yang ada di sini selama sesama YouTuber pemula ini gitu kan. Karena banyak sekali komponen yang mempengaruhi bagaimana channel kita berkembang sampai bisa monetisasi. Nah itu yang harus dipelajari betul-betul sama teman-teman. Oke, kita runut dulu ya untuk membuat sebuah YouTube itu supaya kita nge-YouTube itu, yaitu yang pertama yaitu bikin akun Gmail, yang kedua bikin channel YouTube-nya, yang ketiga upload videonya. Sudah, itu aja gitu kan. Nah dari ketiga itu nanti diuraikan gitu kan. Nah kalau bisa sebelum ketiganya itu terjadi gitu kan, ada perencanaan dulu gitu. Kalau di saya pribadi, nah sekarang mulai masuk ke sharing pengalaman ya. Setelah saya mencoba berbagai macam, dari benar-benar saya tuh nggak kenal apa itu YouTube, bagaimana bikin channel YouTube gitu kan, yang akhirnya banyak belajar dari YouTube itu sendiri, bahkan belajar ke istilahnya ya ke orang-orang yang sudah pinter di YouTube-nya gitu kan. Akhirnya bisa menemukan dan membuat pola yang cocok. Nah ini boleh diikuti atau tidak ya sama teman-teman. Nah polanya itu begini, gini, ada beberapa metode, bahkan teman-teman sendiri mungkin sudah tahu ya, sebagai para YouTuber pemula termasuk saya itu sudah tahu lah beberapa trik metodenya, yaitu metode bisa pakai SEO, bisa pakai metode upload video, atau metode monet dulu baru bekerja. Nah itu yang akan nanti kita coba urai ya, coba saya share ya, karena ketiga-tiganya itu saya menjalankan gitu kan, dan ketiga-tiganya ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah sekarang kita cerita yang berhasilnya aja, karena teman-teman juga pengen monet nih ceritanya ya. Jadi sekarang
Kita dari yang awal aja dulu nih. Kita untuk di video ini kita coba urai dulu satu-satu. Kalau nggak cukup nanti dilanjut ke video berikutnya ya. Yang pertama adalah metode SEO. SEO itu apa sih? Search Engine Optimization. Artinya konten kita, channel kita itu dioptimasi untuk pencarian ya, supaya optimal dalam pencarian. Tapi karena di sini nanti bakal banyak kategori, tidak semua kategori itu bisa diterapkan SEO. Tapi SEO-nya berguna untuk channelnya ya. Mungkin agak bingung ya, tapi nanti setelah beberapa kali penjelasan mungkin akan mengerti. Yang penting sekarang disebutkan saja dulu ya, di SEO-nya dulu. Nah, kalau main murni SEO ya, ini yang saya lakukan ya. Sebelum saya membuat channel, sebelum saya membuat akun Gmail dan channel untuk YouTube saya melakukan riset SEO dulu. Yang pertama, kita tentukan dulu kategori apa, tema apa yang akan kita garap nanti di channel kita. Oke? Itu harus dipahami ya. Ini yang harus dipahami dulu, bahwa kita menentukan dulu kategori tema. Nah, dalam penentuan kategori atau tema ini, kita harus berpikir, kira-kira apakah kita bisa konsisten atau istiqomah dalam menjalankan atau membuat videonya, gitu kan? Kalau dikira-kira oke lah, katanya harus sesuai hobi, passion. Masalahnya, apakah teman-teman bisa punya waktu dan membuat videonya secara konsisten? Passionnya oke, hobinya oke dijalankan, tapi dibungkus atau dibuat dalam sebuah video, dituangkan dalam sebuah video secara rutin, apakah bisa? Gitu kan? Jadi kalau di saya sendiri secara pribadi itu menerapkannya bukan secara hobi atau passion, tapi secara perhitungan apakah videonya ini akan bisa dibuat secara konsisten, khususnya dibuat setiap hari, bisa apa enggak gitu kan. Kalau bisa, oke, tentukan temanya gitu kan. Yang berikutnya, tema oke, yakin bakal bisa membuat video secara konsisten. Yang berikutnya adalah baru riset kata kuncinya. Jangan dulu protes ya, karena ini kita berbicara masalah metode SEO. Riset kata kuncinya. Dari kategori tadi, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh misalkan, ini yang saya kerjakan ya, yang saya kerjakan supaya tidak kemana-mana, supaya jadi contoh study case-nya. Saya menentukan itu adalah hobi. Ya, hobi itu bukan hobi saya, maksudnya dalam bentuk kategori hobi, yaitu ikan hias. Ikan hiasnya dispesifikkan lagi, kan ikan hias itu ada ikan mas, ikan koi, ikan mas koki, ada arowana, ada lohan, ada cupang, ada ikan predator, dan masih banyak segala macam ikan-ikanan yang masuk ke dalam kategori hobi. Hobi itu kan ada hobi bersepeda, hobi memelihara ikan hias, berkebun, bercocok tanam, itu termasuknya kan hobi juga. Hobi traveling misalkan, nah itu masuk ke hobi, tapi nanti traveling punya niche tersendiri ya. Nah ini dalam hal ini adalah hobi ke ikan hias. Ikan hiasnya itu banyak lagi, nah itu yang harus diperhitungkan gitu kan. Nah saya ambil yang namanya hobi ikan lohan. Ini tidak akan digabungkan dengan dengan konten ikan mas koki gitu kan. Nah saya pikir dengan punya ikan lohan itu bisa membuat video setiap hari karena ikannya ada. Nah akhirnya diriset lah gitu kan, kata kunci lohan. Nah untuk riset ini, nah ini yang mungkin YouTuber pemula itu akan sulit untuk mengikuti di SEO gitu kan, karena untuk riset spesifik itu saya pribadi ya, ini karena cerita tentang saya, tidak cerita orang lain. Untuk riset SEO itu, riset kata kunci itu memakai tools gitu kan. Tools di YouTube itu ada vidIQ, ada TubeBuddy, itu salah satunya. Atau pakai riset tools yang website yang gratisan seperti Keyword Tool IO, pakai Google Trends, pakai Google Keyword Planner, itu bisa, dan banyak sekali tools. Tapi untuk spesifik ke YouTube, saya menggunakan vidIQ atau TubeBuddy. Nah,
Kalau pengen lebih mendalam lagi risetnya, sayangnya ini adalah berbayar. Tapi untuk data-datanya akurat jika digunakan untuk SEO gitu kan. Nah, itu yang mungkin teman-teman banyak yang tidak nyampe ke sana untuk di SEO. Apalagi yang berpikirnya pengen instan. Oke, dari dua tadi kita menentukan kategori, tentukan spesifikasi kategorinya, dan yakinkan bahwa kita bisa membuat video setiap hari. Yang kedua, riset untuk kata kuncinya. Oke, tadi ikan lohan kan. Ikan lohan, saya riset kata kuncinya. Itu belum masuk ke dalam proses, bahkan akun pun belum bikin gitu ya. Setelah saya dapat kata kunci potensial untuk ikan lohan dengan kategori, oke ini agak berat nih pembahasannya. Kategorinya kategori risetnya itu seperti ini. Cari yang volume pencariannya tinggi tapi kompetisinya rendah. Nah, makin bingung lagi kan main SEO. Nah, karena memang SEO itu tidak bisa instan. Untuk belajar SEO itu saya sendiri butuh lebih kurang 1 sampai 2 tahun belajarnya gitu kan. Jadi semuanya memang tidak ada yang instan, tapi setelah mempelajari itu semua, bikin channel dengan metode SEO itu akan lebih mudah dan cenderung terkesannya kok bisa cepat, bisa gampang, bisa dapat view banyak. Nah, itu ya. Oke, ini aja dua dulu PR-nya. Ya, buat teman-teman yang mau masuk ke kategori main metode SEO. Yang pertama, tentukan kategorinya, niche-nya apa? Niche ya, bukan nice tapi niche gitu kan. Ceruk pasar, itu ceruk pasar. Ini pembelajaran juga buat teman-teman ya, para YouTuber pemula. Jadi niche-nya apa? Dan yakinkan bahwa kita bisa istiqomah dan membuat videonya itu konsisten. Bentar, minum dulu. Nah, setelah itu riset kata kuncinya. Untuk riset sendiri memang di sebagian orang itu nganggapnya alah ribet amat sih mau bikin channel YouTube aja gitu kan. Ya memang ribet sih untuk metode SEO, tapi kalau sudah ternyata melihat channelnya berhasil dengan metode SEO kan gak jauh-jauh. Bang gimana bang, mas gimana bang, ajarin dong mas, gimana, ajarin dong pak. Kan gitu ujung-ujungnya, padahal tahapnya tidak semudah itu, benar nggak? Nah, untuk itu dua dulu ya, untuk di video ini dua, nanti besok pagi atau besok siang saya lanjutkan lagi dari dua ini, karena ini aja udah berapa menit tuh, udah lebih dari 10 menit ya. Oke, supaya nggak kepanjangan videonya. Jadi siapkan dulu kategorinya, yakinkan dulu untuk bisa membuat video secara konsisten. Yang kedua, riset kata kunci dari kategori tersebut yang nantinya akan bisa dikembangkan menjadi judul, tag, dan deskripsi. Oke? Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jadi tetap semangat terus, jangan mudah menyerah, terus rajin untuk bikin video dan upload videonya di YouTube ya. Karena YouTube itu insya Allah ada peluang, ada celah untuk kita bisa hidup di sana. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.